warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tax planning perusahaan multinasional PT Food Indo dengan beranggotakan. Yang pertama ada Muhammad Ari dengan NIM 1038. Yang kedua ada Febi Dinda Puspita dengan NIM 1039. Yang ketiga ada Alia Yasi Fitriana dengan NIM 1051. Yang keempat ada Mahda Anif Kurohil dengan NIM 1059. Dan yang terakhir ada Dewi Putri Pramudia dengan NIM 1062. Tax planning perusahaan multinasional PT Food Indo. Apa itu tax planning? Tax planning atau perencanaan pajak adalah upaya guna mengurangi beban pajak seminimal mungkin untuk dapat dibayarkan kepada negara, sehingga nantinya pajak yang harus dibayarkan kepada negara tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Pentingnya tax planning dalam perusahaan. Tax planning sangat penting bagi perusahaan karena pada dasarnya pajak adalah beban yang dapat mengurangi laba bersihnya. Sehingga dengan dilakukan suatu perencanaan pajak, suatu perusahaan dapat menjauhkan dirinya dari segala resiko ketidakpatuhan perpajakan yang akan sangat meminimalisir utang pajak yang tak terduga. Jenis-jenis tax planning yaitu ada dua, national tax planning dan international tax planning. Untuk yang national tax planning, perencanaan pajak jenis ini praktiknya berpedoman pada undang-undang domestik dan biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan yang hanya memiliki usaha di Indonesia atau melakukan transaksi dengan wajib pajak dalam negerinya saja. Untuk international tax planning, pada perencanaan pajak ini biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan yang memiliki kegiatan usaha di dalam negeri dan di luar negeri. Perencanaan pajak ini dilakukan jika wajib pajak melakukan transaksi tak hanya dengan wajib pajak dalam negeri, tetapi juga dengan wajib pajak di luar negeri. Berbeda dengan national tax planning, international tax planning harus turut memperhatikan undang-undang atau perjanjian pajak atau tax treaty dari negara-negara yang ikut terlibat. PT Food Indo. PT Food Indo merupakan perusahaan multinasional yang bergerak pada bidang industri makanan dan minuman dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di para pedagang. Kini, PT Food Indo dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan dikenal oleh kalangan masyarakat baik di Indonesia maupun di luar negeri. Saat ini, perusahaan telah memiliki cabang di berbagai kota dan negara. Cabang yang tersebar di beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Sedangkan di luar negeri, PT Food Indo juga memiliki cabang di Malaysia, Korea, Amerika, dan Filipina. Perusahaan ini telah berkembang dengan pesat dan memiliki beberapa cabang di dalam negeri maupun di luar negeri yang membuat PT Food Indo perlu melakukan tax planning agar dapat meminimalisir utang pajak yang tak terduga. Karena PT Food Indo merupakan perusahaan multinasional, maka menggunakan tax planning jenis international tax planning yang harus memperhatikan undang-undang atau tax treaty atau perjanjian pajak guna membentuk perjanjian di mana isinya mengatur tentang pembagian alokasi pajak dari penghasilan yang timbul dari transaksi di dua negara tersebut. P3B atau tax treaty, yaitu perjanjian antara dua negara yang menetapkan wewenang pajak masing-masing negara atas suatu penghasilan atau kekayaan. Sumber hukum utama perpajakan internasional yang terpenting adalah UU Dalam Negeri dan P3B. UU Dalam Negeri berintikan hak memungut pajak atau taxing right atas penghasilan yang diperoleh penduduknya atau resident taxpayer maupun penduduk dari negara lain atau non-resident taxpayer, baik yang berasal dari wilayah yurisdiksinya ataupun dari luar wilayahnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang didasarkan pada sistem dan konsep-konsep yang dianut. Tax treaty mengatur agar pelaksanakan hukum domestik dari dua negara atau lebih yang melakukan pungutan atas penghasilan yang sama tersebut tidak mengakibatkan munculnya pajak berganda dan juga jangan sampai terjadi tidak dapat dilaksanakannya pemungutan pajak atas WP tertentu dengan penghasilan tertentu. Adapun tujuan dari tax treaty yaitu yang pertama, mencegah penghindaran pajak atau tax avoidance, yang kedua yaitu memberikan kepastian hukum atau certainty, lalu yang ketiga ada pertukaran informasi atau exchange of information, lalu yang keempat yaitu penyelesaian sengketa di dalam penerapan P3B dalam bentuk mutual atau agreement producers, lalu yang kelima ada non-diskriminasi atau non-discrimination, dan yang terakhir yaitu bantuan dalam penagihan pajak atau tax collection.
Yang terakhir yaitu ada ketentuan P3P atau UU Nasional. Yang pertama yaitu apabila terdapat penghasilan karena suatu transaksi yang dilakukan di antara penduduk Indonesia dengan penduduk negara pihak lainnya yang ada P3P dengan Indonesia, maka pengenaan PPh atau transaksi tersebut tunduk pada ketentuan yang diatur pada dalam P3P. Yang kedua yaitu apabila dalam P3P dinyatakan bahwa Indonesia sebagai negara sumber yang diberikan hak pemajakan yang penuh atau exclusively taxing rights, atau ada pembatasan hak pemajakannya yaitu limited taxing rights, maka pengenaan PPh-nya tunduk pada UU Nasional. Yang ketiga yaitu apabila dalam P3P dinyatakan bahwa Indonesia sebagai negara sumber harus melepaskan seluruh hak pemajakannya atau relinquish taxing rights, maka hak pemajakannya sebagai mana yang diatur dalam UU Nasional tidak berlaku.